Selamat datang kembali di Discipleship Journey kelas Grow. Kalian sungguh luar biasa boleh menyelesaikan bab 1. Dan pada hari ini kita akan masuk ke bab 2 tentang pernyataan visi IFGF bagian yang pertama bersama Windy Lendemanis dari IFGF Manado. Jangan lupa siapkan catatan Anda untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hati dan waktu dari Bapak Ibu yang sudah memberikan yang terbaik untuk sama-sama kita belajar di kelas Grow di bab yang kedua. Kita sudah sama-sama belajar di bab yang pertama tentang pernyataan IFGF. Saya percaya kita semua sangat diberkati dan kita lebih mengasihi gereja kita ketika kita sama-sama belajar tentang sejarah dan misi dari gereja kita. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu pernyataan visi IFGF bagian yang pertama. Mari sama-sama kita membaca Alkitab di dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Firman Tuhan ini adalah menjadi dasar tentang pembahasan kita di bab yang kedua, yaitu pernyataan visi IFGF. Kita tahu bersama bahwa gereja IFGF memiliki 10 visi. Kita akan sebutkan bersama-sama, Bapak Ibu boleh melihat di catatan Anda masing-masing. Yang pertama adalah prayer, gereja yang berdoa. Yang kedua power, gereja yang penuh kuasa. Yang ketiga worship, gereja atau pribadi yang menyembah. Yang keempat, ikatan perjanjian atau covenant. Yang kelima, gereja yang berakar di dalam firman Tuhan atau word. Yang keenam, gereja atau pribadi yang mempunyai misi dunia atau mission. Yang ketujuh, gereja atau pribadi yang seimbang, balance. Yang kedelapan, gereja atau pribadi yang memberi giving. Yang kesembilan, gereja atau pribadi yang unggul, excellent. Dan yang kesepuluh, gereja atau pribadi dengan kepemimpinan yang ahli dan rohani atau leadership. Di dalam bab 2 ini kita akan membahas dari visi yang pertama, dari visi prayer sampai dengan visi word. Yang pertama, mari kita sama-sama melihat apa yang dijelaskan di dalam poin yang pertama, yaitu prayer atau berdoa. Sebelum kita lanjut, ada sebuah ilustrasi tentang seorang Cinderella, sebuah cerita dongeng bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik, yang mempunyai wajah yang menawan, yang mempunyai paras yang cantik, tetapi dia hanya diposisikan di dapur sebagai orang yang membersihkan rumah, bahkan orang yang memasak. Tidak pernah diajak di dalam pesta-pesta besar, tetapi sesungguhnya Cinderella ini mempunyai sesuatu hal yang luar biasa, dia juga seorang ahli waris. Di dalam poin ini, kita juga bisa belajar bahwa jangan sampai kita meletakkan kehidupan doa kita seperti seorang Cinderella, yaitu kita hanya meletakkan doa kita sebagai hal yang tidak terlalu penting. Tetapi marilah kita memaksimalkan kehidupan doa kita. Di dalam poin ini ada beberapa hal, yaitu doa adalah cara kita membangun percakapan. Di dalam Yesaya 56 ayat 7 berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesus tidak pernah mengajar bagaimana berkhotbah, tetapi Yesus mengajarkan bagaimana cara kita untuk berdoa. Poin yang kedua, doa sebagai bentuk kerinduan. Marilah kita datang kepada Tuhan, bukan sebagai sekedar rutinitas untuk berdoa, tetapi melainkan kita menjadi pribadi yang rindu untuk berdoa. Di dalam Mazmur 42 ayat 2-3 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur mengekspresikan bagaimana kerinduan
dari pemazmur sendiri kepada Tuhan lewat mazmur-mazmur yang dibawakan lewat doa. Marilah kita menjadi pribadi yang penuh dengan kerinduan untuk menjadi rumah doa bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, aplikasi doa. Ada doa secara pribadi, yaitu memiliki waktu-waktu dan jam doa secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian doa korporat. Kita bisa berdoa bersama keluarga, kita bisa berdoa bersama dengan gereja, mungkin grup Bapak Ibu di komisi-komisi, PYC, youth, men dan woman. Jika kita memiliki jam-jam untuk berdoa, marilah kita antusias untuk berdoa. Karena Yesus berkata bahwa ada manfaat ketika kita berdoa bersama-sama. Di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya ketika kita berkumpul sebagai satu gereja, apapun yang kita naikkan kepada Tuhan dengan penuh kesatuan hati, kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di dalam gereja lokal Anda masing-masing memiliki banyak pergumulan doa. Anda berdoa untuk pembangunan gereja, Anda berdoa untuk pelayanan, Anda berdoa untuk setiap action plan di sepanjang tahun, Anda berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru. Mari bersama-sama dengan penuh kesatuan hati, kita berkumpul dan percaya akan kuasa doa. Gereja mula-mula adalah contoh bagi kita bahwa gereja itu adalah gereja yang berdoa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam setiap persekutuan Bapak Ibu, di bab yang pertama dikatakan bahwa gereja adalah sebuah persekutuan, orang-orang berkumpul. Mari dengan iman kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Kemudian di poin yang kedua, yaitu power. Gereja adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam poin yang kedua ini, kita harus percaya bahwa di dalam persekutuan Tuhan atas gerejanya kita memiliki kuasa. Poin yang pertama, kuasa Kristus atas gerejanya. Di dalam persekutuan akan gereja, gereja berkuasa atas alam maut. Matius 16 ayat 18, alam maut tidak akan menguasainya. Gereja berkuasa atas tubuh jasmani. Di dalam Markus 16 ayat 18 berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita percaya di dalam setiap pelayanan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa untuk orang lain, bahkan ketika Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, dengan doa dan kepercayaan, apapun yang kita doakan akan berhasil. Dalam hal ini, kita berdoa untuk orang sakit. Ketika kita meletakkan tangan atas orang sakit, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada mujizat yang terjadi. Dan itu bisa kita praktekkan di dalam pelayanan kita, ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada di dalam setiap pelayanan gereja kita. Gereja berkuasa atas alam roh. Di dalam Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan juga Markus 16 ayat 17, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas setiap roh-roh yang ada di dunia ini. Ketika gereja bersatu, gereja tidak akan takut dengan setiap ancaman-ancaman dari kuasa kegelapan, tetapi gereja percaya bersama dengan Tuhan akan menaklukkan segala penguasa-penguasa yang ada. Dan juga kita di poin yang berikut menerima impartasi dari kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian halnya terjadi atas gereja kita. Gereja kita percaya akan kuasa dari Roh Kudus,
Bila orang-orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus, maka gerejanya akan menjadi gereja yang berkuasa. Kira-kira seperti apakah gambaran Bapak Ibu tentang gereja yang berkuasa? Di dalam Kisah Para Rasul mencatat bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang penuh dengan kuasa. Jemaat mula-mula membuka rumah-rumah mereka menjadi tempat untuk menyembah Tuhan dan menjadi tempat untuk kelepasan terjadi. Di dalam Alkitab banyak terjadi kisah-kisah orang membawa orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang hidupnya penuh dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan datang kepada Tuhan di dalam persekutuan jemaat mula-mula dan terjadi kelepasan di sana. Orang-orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan dan roh jahat. Kemudian mereka yang terikat dengan narkoba, alkohol, pornografi maupun perjudian dilepaskan secara luar biasa ketika dibawa di dalam Tuhan, dibawa ke dalam hadirat Tuhan, ada kuasa yang melepaskan kehidupan mereka. Bahkan orang-orang berdosa diselamatkan, dibaptis, dan menjadi pertambahan jiwa-jiwa bagi gereja. Itulah poin visi yang kedua, yaitu power, gereja yang penuh, pribadi yang penuh dengan kuasa. Kemudian poin yang ketiga, gereja adalah pribadi yang menyembah. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Sebagian orang berpendapat bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa pemimpin pujian atau hanya beberapa orang yang memiliki urapan berdiri di depan panggung. Tetapi sebenarnya bukanlah seperti itu saja. Tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita adalah warga gereja, kita adalah bagian dari gereja. Penyembahan kepada Tuhan dapat dilakukan oleh kita dimanapun dan kapanpun. Karena ada beberapa penjelasan tentang pujian dan penyembahan, tentang worship. Yang pertama adalah pujian penyembahan adalah persembahan kita bagi Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, apa yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan? Dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Kita mengakui kebesaran Tuhan atas kehidupan kita. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, "Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Jadi kita datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa, tetapi dengan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Apa berkat yang saudara rasakan sepanjang kehidupan Bapak Ibu semuanya? Mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan, kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Setiap ucapan syukur, setiap mungkin pertolongan demi pertolongan yang sampai hari ini saudara lihat terjadi dalam hidup kita, itu akan menjadi sebuah ucapan syukur kepada Tuhan yang kita bawa di lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Kemudian penyembahan adalah tanda kemenangan. Paulus dan Silas pada saat mereka di penjara, mereka itu terbelenggu, tetapi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26 berkata bahwa pujian yang mereka nyanyikan itu membuka sendi-sendi dari penjara dan pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepaskan. Dalam kisah ini kita melihat ada kuasa di dalam setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin datang ke gereja dengan penuh beban, penuh masalah, sehingga sampai ingin mengangkat tangan pun terasa berat. Tetapi percayalah ketika kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai bertepuk tangan, kita mulai mengangkat tangan kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan dilepaskan. Akan terjadi terobosan di dalam kehidupan kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada kemenangan terjadi di tengah-tengah pujian dan penyembahan. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 20, Gideon memenangkan peperangan dengan tentara Midian hanya dengan 300 orang saja yang meniupkan sangkakala, serta memecahkan buyung yang di tangan mereka. Lewat kuasa pujian dan penyembahan, kita lihat di tengah peperangan ada kuasa yang terjadi. Gideon memenangkan peperangan karena dia melibatkan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan di tengah-tengah peperangan. Kemenangan kita saat ini mungkin bukanlah kemenangan di dalam peperangan secara fisik seperti Yosua atau Gideon, tetapi kemenangan atas kuasa kegelapan dan tantangan kehidupan.
Tuhan membuat kemenangan yang dahsyat bagi umatnya sebagai respon puji-pujian. Poin yang selanjutnya, pujian penyembahan menarik orang datang kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 32, dan apabila kita apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mazmur 40 ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir sambil memuji-muji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Itu adalah bagaimana puji-pujian bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Bagaimana kita berekspresi di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 34 berkata, kita memuji Tuhan dengan berkata-kata. Naikkan setiap ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan dahsyat. Biarlah mulut kita memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 47 ayat 7-8 berkata, kita bernyanyi. Kita mengikuti setiap puji-pujian yang ada di gereja dengan semangat. Setiap lirik yang ada kita hidupi, kita percaya setiap kata-kata di dalam pujian itu bercerita tentang semua kebaikan Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 27 ayat 6 dikatakan kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Kemudian ekspresi selanjutnya adalah mengangkat tangan di dalam Mazmur 63 ayat 5. Ketika kita memuji Tuhan, Bapak Ibu, jangan diam, tetapi ekspresikan dengan Anda mengangkat tangan, tanda Anda berserah, tanda Anda memuliakan Tuhan. Kemudian bermain musik di dalam Mazmur 33 ayat 2 sampai dengan 3. Kita memuji Tuhan dengan musik. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan di dalam Mazmur 47 ayat 2. Kita berdiri dan kita bersorak. Kita bersujud sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 93 ayat 6. Dan yang terakhir, kita mengekspresikan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan menari. Bagaimana kita melihat bahwa Raja Daud dengan penuh ucapan syukur, dia mengekspresikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia menari bagi Tuhan. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah setiap pujian. Poin yang keempat adalah pribadi yang bersatu dalam ikatan perjanjian atau covenant. Covenant itu adalah sebuah tanda kesetiaan. Kesetiaan pada Kristus dan pada jemaatnya. Di dalam Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kata ikatan perjanjian dalam perjanjian lama digambarkan dengan suatu persetujuan atau perjanjian yang diteguhkan dalam korban darah atau makan bersama pada suatu sumpah di mana ada dua atau lebih pihak membuat komitmen untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban melalui tindakan-tindakan yang diperlukan dan menerima konsekuensi yang serius jika melanggar kesepakatan itu. Melalui sebuah ikatan perjanjian yang disepakati bersama, sebagai pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan dengan catatan mereka melakukan kewajiban yang disepakati. Sebagai jemaat Tuhan, marilah kita mengekspresikan setiap kerinduan kita lewat ikatan perjanjian sebagai tanda kesetiaan kita atas gereja lokal. Kemudian poin yang kedua, ikatan perjanjian bermula dari Allah sendiri. Alkitab menyatakan bahwa Allah sendiri yang membuat perjanjian, menepati perjanjian, dan menyikapkan perjanjian yang ada. Di dalam perjanjian lama, kita melihat Allah membuat perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, Abraham, Daud, dan orang Israel. Dalam perjanjian baru, Tuhan membuat satu perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Di dalam Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk masuk di dalam satu perjanjian dengan gerejanya. Jika saudara ingin bertumbuh di dalam Tuhan seperti sebuah tanaman, Anda harus tertanam di dalam gereja lokal. Tidak ada tanaman yang bertumbuh ketika hari ini ditanam dan minggu depan dicabut dan ditanam kembali. Itu tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi jika sebuah tanaman ditaruh di dalam tanah, diberi air, diberi pupuk dengan waktu yang lama, percaya setiap akar-akar itu akan menjadi kekuatan dari tanaman itu. Dia akan bertumbuh, akan bertunas dan berbuah. Demikianlah kehidupan orang-orang yang mau setia, yang memberikan diri untuk tertanam di dalam gereja lokal sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian poin yang kelima, poin yang terakhir adalah gereja adalah pribadi yang berakar di dalam firman Tuhan. Kita mengenal firman, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah isi hati Tuhan atas kehidupan kita, atas gerejanya. Bagaimana kita mengetahui akan isi hati Tuhan kepada kita? Bagaimana kita tahu apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Semua bersumber dari firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang suka membaca firman Tuhan, yang rindu membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah firman sebagai penuntun kehidupan. Di zaman dahulu, ada sebuah buku yang menarik mengisahkan hal yang pernah terjadi ribuan tahun lalu. Ada kisah tentang banjir yang hanya menutupi satu kota, melainkan satu dunia. Ada kisah pembunuhan, ada kisah perselingkuhan di dalam setiap buku-buku Hollywood ini. Bahkan pemerintah melarang untuk membaca buku ini dibakar, dibuang, dilarang terbit, dibilang kuno, diejek. Tetapi kenyataannya buku ini terus beredar. Bahkan buku ini menjadi buku yang terlaris di seluruh dunia. Tahun lalu 500 juta buku dicetak dalam 18.000 bahasa. Apakah Anda tertarik untuk membacanya? Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah Alkitab. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Buku ini sebenarnya adalah sebuah surat cinta dari Allah untuk dunia dan sebuah manual untuk hidup. Ketika Bapak Ibu memberi barang yang baru, Anda akan belajar bagaimana jika itu barang elektronik, Anda akan belajar bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara memasangnya, mematikan, bahkan bagaimana cara untuk mengurus barang itu setiap hari, maintenance setiap hari. Jika Anda tidak memiliki buku manual yang ada, Anda tidak bisa memakai barang tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kehidupan manusia. Manual buku hidup kita adalah Alkitab. Karena itu marilah kita menjadi pribadi yang suka membaca Alkitab. Menjadi pribadi yang hidup, yang mau belajar akan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi, melainkan transformasi kehidupan. Di dalam fakta-fakta Alkitab, Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda latar belakang. Ada yang ditulis oleh dokter, raja, nabi, nelayan, dan lain-lain. Dalam jangka waktu yang kurang lebih dari 16.000 tahun. Namun tidak ada kontradiksi dalam isinya, bahkan sebaliknya isinya saling meneguhkan. Jadi, marilah kita bersemangat untuk membaca firman Tuhan ini. Bukan sebagai sebuah peraturan, tetapi bagaimana kita rindu untuk belajar akan firman Tuhan setiap hari. Hingga sekarang Alkitab adalah bestseller buku di seluruh dunia. Bukankah itu menarik saudara-saudara jika kita menjadi bagian dari orang-orang yang membaca kabar baik dan bukan cuma kita sendiri yang mendapatkan faedah dari membaca firman Tuhan, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kehidupan kita. Kita akan mengakhiri untuk bab yang kedua, penyataan visi bagian yang pertama, dan saya akan mengulang tentang 5 poin pertama yang kita pelajari, yaitu yang pertama prayer, power, worship, covenant, dan word. Di akhir dari catatan Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian mengisi ada 3 pertanyaan, dan Bapak Ibu
akan diarahkan oleh koordinator ataupun PIC di daerah Anda masing-masing, di gereja lokal Anda masing-masing. Lalu kita akan melanjutkan di dalam bab yang ketiga, yaitu penyataan visi IFGF bagian yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.